Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Gibran hari ini ya memaksa Anies dan Ganjar untuk bisa bergabung dan bisa membangun Indonesia. Sebenarnya ini baik begitu kan ya. Langkah Gibran mengajak Anies Baswedan dan Pak Ganjar membangun bangsa kita itu sebenarnya baik. Tapi di satu sisi kita lihat saja begitu kan. Ini masih musim ya penghitungan suara. Sengketa masih mau dilaksanakan ya. Hak angket masih bergulir di situ begitu kan. Setidaknya ya kalau kita melihat dengan Anies Baswedan dan Caimin, Ganjar dan Mahfud, saya kira tidak akan mau di situ begitu kan. Ya, boleh-boleh aja untuk membangun bangsa kita begitu. Tapi pada kenyataannya seolah-olah memframing begitu kan, menerima kekalahan dari realcon yang kemudian ada di KPU. Masyarakat hari ini kita lihat saja ya, sudah cerdas begitu mengamati hal seperti itu. Jadi saya kira boleh-boleh aja begitu. Tapi saya rasa Anies Baswedan dan Pak Ganjar akan menolak ya, karena dengan situasi yang sekarang ini begitu, apalagi detik-detik akhir pengumuman Pilpres ya di 2024 hasil dari KPU begitu, saya kira agak-agak tidak, di satu sisi nggak mau begitu kan. Ngapain kita harus bertemu dengan seorang Gibran begitu kan? Bukan toh pada kenyataannya dianggap ngemis-ngemis jabatan nantinya begitu. Maka kalau ingin merangkul ya setelah Pilpres begitu, semuanya sudah selesai, hak angket kan masih berjalan begitu kan. Ya nampaknya rupanya implementasi dari pertemuan itu bagaimana ya seorang Anies Baswedan dan Ganjar menerima atas kekalahan dari realcon. Satu. Yang kedua, mungkin satu sisi ya ingin menggagalkan hak angket, takut kalau Jokowi diseret ke pengadilan. Bisa saja seperti itu begitu. Ya Gibran mulai agak panik juga sih sebenarnya kan. Ya itulah politik kita begitu kan. Walaupun Anies Baswedan ya sampai hari ini sudah mengatakan saya tidak tergoda dengan dengan nuansa-nuansa ajakan seperti itu. PKB juga sama, semuanya juga sama begitu kan. Tidak tergoda dengan adanya ambisi kekuasaan. Maka jalan satu-satunya bagi mereka yaitu adalah ya silakan kalau ingin kalau ingin mengajak untuk merangkul bangsa kita untuk menjadi koalisi saja, itu sebenarnya koalisi dan oposisi sebenarnya ada yang juga membangun bangsa tanpa harus ikut ke koalisi begitu kan. Ini ya Gibran mengaku ingin ajak Ganjar dan Anies membangun Indonesia ya. Ya kalau mau dirangkul katanya ya. Bahkan ini menang atau kalah saya percaya Anies istiqomah dalam gerakan perubahan. Insya Allah ya. Sejak sekolah Anies udah pribadi yang istiqomah. Jika Pak Anies masuk pemerintahan tak ada klaim lain selain munafik ya, kalau Anies Baswedan berada di luar pemerintahan sesuai ucapan waktu itu menjadi oposisi, maka kami tetap bersama dengan Anies Baswedan. Saya salut sama Gibran, kayak Jokowi musuh dirangkul diajak ke pemerintahan. Ya karena demi sebuah kepentingan, kan begitu logikanya begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini bukan tidak mungkin di DPR ya mereka akan kalah begitu kan ya. Lihat saja kebijakan-kebijakan dari seorang Prabowo Gibran misalnya, ya harus merestui, DPR harus merestui di situ begitu. Jadi kalau selama ini ada begitu kan, ada orang-orang yang kemudian menganggap bahwa dengan masuknya Anies Baswedan dan Pak Ganjar di situ dirangkul, saya kira demokrasi itu kurang asik begitu kan, karena nampaknya mereka sudah menjadi oposisi begitu kan ya. Jadi tidak mungkinlah mereka walaupun bertemu dengan Anies Baswedan, dengan Ganjar, saya kira hanya ingin memframing saja bagaimana nuansa-nuansa politik hari ini sebenarnya. Maka ini harus waspada begitu. Anies Baswedan untung menolak begitu ya. Nggak bakal mau Samsul kan lo melanggar etika. Anies dan Ganjar itu kan orang cerdas, nggak mau diajak orang yang melanggar etika, apalagi nggak punya etik. Paham Panjul katanya begituan. Ini komentar dari netizen. Jadi saya kira Anies Baswedan dan Pak Ganjar akan menolak begitu bertemu dengan Gibran, karena ini masih nuansa penghitungan suara dan bahkan detik-detik akhir pengumuman di situ begitu kan. Maka ya saya pribadi menolak kelas begitu kan bertemu di saat mereka masih ada nuansa penghitungan.
Saya kira begini, ya kenapa Anies Baswedan dan Pak Ganjar harus masuk di koalisi, dipaksa masuk ke koalisi, karena satu-satunya untuk bisa ya nanti begitu kan ya, untuk menjadi saingan di dalam koalisi itu begitu kan ya, tentu pasti ada lah begitu. Ya tidak mungkin ya seorang Prabowo berjalan sendirian, pasti di belakang mereka ya bagaimana wakil presiden itu harus sama posisinya di situ begitu. Ya bukan jadi ban serep di situ. Bahkan Gibran mengaku ingin ajak Ganjar dan Anies membangun Indonesia ya kalau mau ya dirangkul katanya. Cawapres nomor 2 Gibran Raka Buming Raka mengaku hendak mengajak bergabung ya paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Putra Presiden Joko Widodo itu mengaku ingin mengajak Anies dan Ganjar membangun Indonesia bersama. Menurutnya paslon nomor urut 1 dan 3 sama-sama memiliki visi dalam memajukan bangsa. Bahkan ya semuanya dirangkul, semuanya punya visi misi dan memajukan bangsa. Iya ya, kalau mau dirangkul kata Gibran Raka Buming Raka. Jadi satu program Anies Baswedan yang diambil adalah cuti suami di situ ya, atas istri melahirkan. Ya satu persatu ternyata Anies Baswedan punya gagasan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai pemerintah hari ini loh begitu kan ya, mengambil program ya yang digaungkan oleh Anies Baswedan, yaitu adalah cuti suami atas istri melahirkan ya. Ini sudah pernah terjadi begitu kan. Maka gagasan-gagasan yang nyampe untuk membangun bangsa itu ya ternyata Anies Baswedan begitu kan ya. Bahkan ya meskipun demikian Gibran tidak menjawab apakah sudah menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan Muhaimin Ganjar, kakak ketua umum PSI Kaisang Pangarep itu sebatas menyatakan akan. Sebelumnya Gibran telah menyatakan keinginan bertemu dengan Anies dan Ganjar Mahfud, namun ia mengaku menunggu waktu dua paslon tersebut longgar. Bahkan ya nanti kalau beliau sudah memberikan saya kesempatan untuk sowan bertemu ya kita bertemu katanya. Untuk komunikasi langsung memang belum. Tapi saya sangat berharap dan waktu dekat bisa ngobrol santai saja ya, sarapan pagi atau ngopi-ngopi. Paslon Prabowo Gibran sendiri kemungkinan besar ya menang Pilpres 2024 satu putaran. Paslon nomor urut 2 tersebut unggul jauh dari kedua lawannya. Saat rekapitulasi tingkat nasional KPU telah mencapai 36 sampai 38 provinsi. Bahkan ya KPU diwajibkan menetapkan hasil pemilu paling lambat 35 hari setelah pemilihan alias hari ini. Rabu, KPU telah menggelar rekapitulasi menjelang ya usai hari pemilihan 14 Februari 2024 ya. Artinya saya kira inilah yang harus kita amati betul begitu kan ya. Kalau memang seumpama Anies dan Ganjar gabung ke koalisi perubahan, maka pendukung-pendukung mereka salah satunya akan meninggalkan itu begitu. Saya kira dengan proses demokrasi hari ini begitu sudah paham sih sebenarnya masyarakat Indonesia begitu kan. Tidak perlu kita ajari bahwa ini punya etika, ini tidak dan sebagainya, sudah paham. Maka hanya ingin mengiring opini saja begitu kan, seolah-olah Anies Baswedan mengakui kekalahan itu begitu di relkon KPU. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.